Halo semuanya, langsung aja ya ke pembahasan masih tentang pembahasan tes tahap pertama magang Jepang di Minori. Nah, di video aku sebelumnya itu menurut aku tuh udah lengkap banget ngasih tahu pengalaman aku tes tahap pertama magang Jepang di Minori. Tapi mungkin bagi kalian masih ada pertanyaan dari kalian yang belum terjawabkan di video aku, jadi kalian bertanya melalui komen. Nah, sekarang aku mau bantu jawab ya. Meskipun aku mungkin jawabnya nggak terlalu bisa merinci karena aku juga kurang tahu sebagian ya, tapi aku mau bantu coba jawab aja. Kak, psikotesnya berapa banyak dan waktunya berapa lama? Menurut aku itu tuh psikotes terlama dari pengalaman aku tes psikotes di beberapa perusahaan. Menurut aku itu tuh terlama, terpegal, dan tercapek. Capeknya itu karena aku udah bilang di video sebelumnya kalau tes matematikanya itu esai ya. Buat yang belum nonton video aku sebelumnya, tonton dulu ya. Apalagi buat cewek yang mau tes tahap pertama magang Jepang di Minori, kalian harus tonton video aku sebelumnya karena udah ada saran-saran dari aku biar kaliannya nanti pas tes lebih nyaman, udah tahu gitu. Jadi kalian udah siap gitu. Udah aku kasih tahu tips-tipsnya buat cewek ya. Karena kalau cowok aku kurang tahu karena aku cewek. Tapi aku mau kasih tahu karena kemarin aku soal matematikanya tuh aku ngasih tahunya kurang jelas ya. Kayak contoh soalnya tuh kayak gini. Kayak gini ya. Sebuah pekerjaan, aku udah tulisin loh. Sebuah pekerjaan direncanakan selesai dalam waktu 30 hari oleh 25 pekerja. Setelah dikerjakan selama 20 hari, pekerjaan dihentikan selama 8 hari. Nah, untuk mencapai target waktu selama 30 hari pekerjaan itu selesai, berapa orang yang harus ditambahkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, kalian harus isi dan sesuai video aku sebelumnya, kalau isinya tuh kalian tuh esai ya, jadi kalian harus ngitung sendiri. Dan deret angka yang 2, 4, 6, 8, 10 itu tuh yang itu. Tapi esai. Saran dari aku yang ini ya, aku lupa aku ngasih saran di video itu. Nah ini sarannya. Kalau kalian nemu soal yang susah dan kalian gak tahu jawabannya apa, isi aja. Angka berapa aja kalian isi. Karena aku juga gak ngisi semuanya, banyak banget soal yang aku isinya tuh ngasal. Yang penting aku isi aja. Daripada aku isi kosong, kan nanti kelihatan banget nih orang gak mau mikir. Aku kan mikirnya kayak gitu ya. Nanti yang nilai aku nih pasti orang gak mau mikir. Kan kalau kita isi berapa aja itu kan, oh dia udah ngitung tapi salah gitu kan. Ya berharapnya kayak gitu ya. Intinya kalian isi aja soalnya. Angka berapa aja, angka keberuntungan kalian mungkin isi aja. Pokoknya kalian isi aja. Terus satu lagi, soal kreplin itu namanya kreplin ya. Kalau misal aku nggak tahu, kalian bisa revisi di komen kalau aku salah ya, salah pengucapan. Tapi kayaknya itu soal kreplin yang kayak 10 tambah 5, 7 tambah 4 gitu. Tapi kalian tuh esai ya nulisnya. Nah, sekedar informasi untuk ini ya, 10 tambah 5 kan isinya tuh 15. Tapi kalian tuh disediain angka dari 0 sampai 9. Ya, kalian tuh disediain angka dari 0 sampai 9. Jadi kalau misalkan kalian 10 tambah 5, otomatis yang kalian klik itu angka 5. Jadi kalian tuh hanya ngambil angka akhirnya doang. Kalau angkanya lebih dari satu angka, kalau jawabannya ya. Beda kalau misalkan 7 tambah 2, 9, ya kalian klik 9. Kesalahan aku mungkin kayak salah 20 soalan deh kayaknya di situ. Soalnya waktu pas kayak 7 tambah 5 kan harusnya 13 ya. 7 tambah 5 13 dasar 12. Sorry ketahuan banget kalau aku kawan matematika. 7 tambah 5 tuh kan 12 ya. Aku tuh ngetiknya tuh 1 dan 2. Otomatis itu tuh 2 soal aku langsung klik 1 sama 2. Kan harusnya itu kalian tuh klik 2 doang ya. Aku harusnya klik 2 doang dan aku malah klik angka 1 dan 2. Itu sekitar 20 soal aku kayak gitu. Padahal udah dikasih tahu banget petunjuknya, udah jelas kalau misalkan jawabannya lebih dari satu angka, kalian itu hanya ambil belakangnya aja.
Jadi kalau misalkan jawabannya 125 ya kalian ambil angka 5-nya doang, yang terakhirnya doang. Tapi kesalahan aku waktu jawabannya 18 aku klik angka 1 dan 8. Kira-kira aku 20 soal kayaknya. Tapi alhamdulillahnya aku masih lolos gitu. Intinya kayak gitu. Jadi budayakan membaca. Karena kesalahan aku mungkin aku kurang jeli. Padahal di perintahnya tuh udah jelas banget. Cuman akunya kayak ya aku kurang teliti dalam membaca. Jadi mohon dimaklumi. Tapi buat kalian yang mau tes tahap pertama magang Jepang di Minori, jangan ngelakuin kesalahan yang sama-sama kayak aku. Jadi semoga kalian hasilnya lebih baik dari aku ya. Meskipun alhamdulillah sih aku juga lolos, cuman kayak ya barangkali saingan-saingan kalian lebih baik. Jadi buat jaga-jaga kalian harus teliti baca ya. Oh ya, dan ngejawab soal pertanyaan yang tadi ya lama banget. Aku tuh sampai pegal nih, ini lihat handphone kan, di handphone kayak gini, aduh ini sampai pegal. Menurut aku itu tuh terlama banget. Dan essay aku males banget itu ngerjain. Lalu ada pertanyaan lagi, sekarang di mana? Di mana apanya? Minorinya. Minori masih ada di Cikarang. Kalau kalian tanyanya sekarang di mana, ya aku udah pulang dari minorinya gitu ya. Kan udah tesnya. Kalau kalian nanya sekarang aku di mana, ya aku masih di rumah, belum di Jepang. Kalau di Jepang aku udah bikin vlog Jepang. Nanti aja tungguin, mudah-mudahan. And then ada yang tanya lagi, Kak, kalau mau nanya kalau yang jauh kan kita berangkat tesnya sebelum hari H. Apa ada tempat buat nginep dulu? Nah, untuk pertanyaan yang ini saran dari aku, karena berdasarkan kakak-kakak yang udah ya, Minori bisa kok, kalian tinggal di Minori bisa. Cuman saran dari aku, kalian datang aja ke Minorinya dulu, kalian tanyain. Kan kalau di chat gak mungkin banget ngebales kan Minorinya. Jadi kalian datang aja dulu ke Minori, tanyain kalau mau nginep di sini bisa nggak. Karena berdasarkan kakak-kakak sebelumnya yang udah tes itu tuh bisa banget kalian nginep dulu di Minori. Tapi aku nggak tahu yang nginepnya di mana, nggak tahu yang kemarin aku tes di situ atau di asramanya. Aku juga nggak tahu asramanya di mana ya. Tapi menurut aku kalau kalian nginepnya di tempat aku kemarin tes kayaknya serem deh. Kalau kalian sendiri ya beda lagi. Kalau kalian ada temen, ya oke-oke aja gitu. Kalau kalian mau nginep di Minori. Tapi karena pendidikan juga sekarang di Minori masih online ya, kayak kata si bapaknya juga kemarin waktu bilang pendidikan belum normal kayak tahun-tahun sebelumnya. Sudah hampir 2 tahun pendidikan online karena masih COVID belum selesai benar dengan sempurna kan ya, masih new normal. Jadi aku takutnya kalau nanti di asramanya kalian malah sepi, gak ada temen gitu. Jadi kayak kalau misalkan saran dari aku, kalian tanyain dulu ke Minorinya. Tapi kalau udah dijelasin sama pihak Minorinya, kalian gak mau, kalian kayaknya lebih mending cari tempat tinggal lewat aplikasi ya, penginapan. Tapi kalau penginapan lewat aplikasi paling murah itu di rate 120 sampai 150 ribu ya, termurah. Saran dari aku, di sekitaran Minorinya juga kalian bisa nyari kosan. Waktu aku naik Gojek ya, si Emang abang Gojeknya tuh bilang mau tes di Minori ya. Iya, nanti kalau ada tes lagi, kalau misalnya ini nyari penginapan di kosan aja, murah-murah, banyak kok di sini nyediain yang murah-murah, katanya cuma 50 ribu sehari kalau nggak salah deh. Si abangnya itu bilang kayak gitu ke aku. Tapi ya kalau misalkan kalian mau coba tanyain ke Minorinya ya tanyain aja gitu. Tapi saran dari aku ya lebih baik kalian nyari penginapan sendirilah, lebih nyaman gitu. Takutnya kan kalian bawa barang-barang agak banyak kan, terus kalian tidur juga nyaman lah kalau misalkan kalian nginep di penginapan mah ya, setidaknya gitu, daripada nanti kalau kalian di asrama kan gak nyaman juga kan sama orang yang baru dikenal, atau takutnya di asramanya nantinya sepi gitu karena masih online gitu ya. Jadi gitu, saran dari aku ya udahlah nyari penginapan aja. Terus ada yang tanya lagi, boleh pakai kalkulator nggak Kak? Jelas tidak boleh. Aku udah jawab ya di komentarnya, jelas tidak boleh. Soalnya kenapa? Jangankan pakai kalkulator, kita jawab chat WA aja. Aku tuh nggak buka aplikasi lain selain waktu
lagi tes ya, cuman soalnya kamera kalian tuh kan diaktifin, terus si bapaknya bilang kami ya udah ngontrol dari CCTV. Emang si bapaknya keluar tapi mereka ngeliatin dari CCTV, takutnya nanti kalian gugur gara-gara mungkin kalian buka WhatsApp chat atau misalkan kalian pakai kalkulator apa ketahuan. Jadi lebih baik, lagian kalau kalian pakai kalkulator menurut aku itu tuh memperlama, soalnya satu soal tuh kan di waktu kayak gitu. Jadi lebih baik nggak usah pakai kalkulator, lebih baik kalian ngarang daripada pakai kalkulator. Kayak aku tadi, saran aku yang pertama kalian ngarang aja kalau nggak tahu. Terus boleh bawa kendaraan kan ya kak? Boleh banget. Tempat penitipan motor itu ada di pinggir jalan, aman banget pokoknya. Ya emang bayar tapi ya aman, menurut aku nggak apa-apa bayar tapi aman. Lagian kalau misalkan di tempat-tempat kayak gitu kan juga ada tukang parkir ya, bayar. Apalagi ini pakai apa, jadi nggak akan kebasahan kalau hujan, nggak kepanasan kalau panas gitu. Jadi aman banget tempat motornya. Jadi kalian kalau mau bawa motor nggak apa-apa, aman banget kok. Tapi kalau bawa mobil, aku nggak tahu ya kalau mobil kalian nyimpennya di mana. Soalnya aku nggak ngelihat dan aku nggak tahu. Soalnya aku pakai Gojek. Tapi kalau bawa mobil aku nggak tahu kalian harus nyimpennya di mana. Intinya kalau bawa motor ya ada tempat penitipan motor. Terus kak harus bawa berkas lamaran kayak gitu, shipping nggak perlu. Soalnya dari pihak minorinya kan kalian cuma disuruh bawa kakak sama materai, ya udah bawa itu doang. Nggak perlu bawa shipping kayak gitu. Aku juga waktu pertama aku nggak bawa KTP asli, aku nggak bawa fotokopi KTP. Bayangin, itu tuh kan kalau di perusahaan-perusahaan itu tuh penting ya KTP asli, atau kalau nggak bawa KTP asli ya minimal bawa fotokopi KTP. Dan aku tuh nggak bawa sama sekali dong. Aku nggak bawa KTP, aku nggak bawa fotokopi KTP. Coba bayangin, aku nanya ke orang-orang yang tes ya, Mbak bawa KTP nggak? Oh iya bawa. Aku di dalam hati, lah aku nggak, gimana dong? Terus tanya lagi ke orang, Mbak bawa KTP nggak? Enggak, tapi saya bawa fotokopiannya. Lah cuman aku doang dong di situ yang nggak bawa KTP atau nggak bawa fotokopiannya. Tapi dan ternyata nggak dibutuhin sama sekali, pihak minorinya juga nggak nanya. Soalnya mereka juga ngerasa mereka nggak nyuruh bawa kan, jadi mereka nggak nanya KTP atau fotokopi KTP. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet bawa surat lamaran kayak gitu, nggak usah. Bawa yang disuruh aja, itu kakak sama materai ya. Terus ada yang komen, apaan baru datang disuruh pulang lagi bawa surat sehat, di chat nggak dibalas. Kan aku udah bilang di video sebelumnya kalau di chat itu kemungkinan dibalasnya itu nggak ada. Hampir tidak mungkin. Tapi kalau misalkan aku nggak mau langsung ngejudge minori atau ngejudge kakaknya juga ya, tapi saran dari aku, coba kakaknya baca lagi di surat panggilannya via chat atau via email yang kakak terima. Barangkali di situ ada tulisan bahwa kakak tuh harus bawa surat sehat. Mungkin aja peraturan kemarin-kemarin udah beda lagi sama aku, mungkin aja. Tapi kakak coba baca lagi deh, barangkali emang udah ada perintahnya kakak disuruh bawa surat sehat. Karena nggak mungkin banget pihak minori nggak nyuruh bawa surat sehat, pas kakak datang kakak nggak bawa surat sehat, kakak disuruh pulang. Kayak itu tuh nggak mungkin banget gitu. Kayak tadi aku ngejelasin KTP kayak gitu, kalau minori nggak suruh, minori nggak akan tanyain gitu. Jadi kalau misalkan perihal surat sehat, coba dicek lagi di email atau WhatsApp yang minori kirimkan sama kakak. Barangkali mereka ada tulisan nyuruh bawa surat sehat gitu. Itu aja sih, kayak nggak mungkin aja gitu. Tapi bukan berarti aku nyalahin kakak juga, enggak. Tapi kalau misalkan emang bener kayak gitu, mungkin pihak minorinya lupa nyantumin mungkin gitu. Jadi ya dimaklumin aja. Tapi coba aja baca dulu. Barangkali kayak aku, kakak orangnya yang balas baca, aku malas baca orangnya. Makanya tadi bisa salah ngerjain soal. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah deh. Udah terjawab. Oh iya, ada juga yang tanya kalau misalkan tes fisiknya itu ada yang kakak tahu nggak, katanya buat cowok berapa kali gitu kan. Kemarin aku ngejelasin di video sebelumnya, buat cewek itu kan
minimal itu 30 push up, 30 sit up ya. Kalau buat cowok aku kurang tahu ya, tapi intinya tes fisiknya kayaknya nggak akan jauh beda, pasti kayak gitu. Cuman kalau untuk berapa kali, biasanya kalau cowok sama cewek tuh beda 2 kali lipat ya. Kalau misalkan cewek minimal 30 ya berarti cowok minimalnya 60. Jadi ya siap-siap aja kakaknya fisiknya latihan. Hati-hati pemanasan juga. Ya cowok juga bisa kayak kram kayak aku kan, jadi kayak cewek gitu maksudnya. Tapi biasanya kayak gitu ya, biasanya kalau minimal buat cewek segini, cowok tuh ngelipatnya gitu. Jadi kayak ya udah, kalau minimal buat cewek 30 biasanya cowok ya berarti 60 gitu aja sih menurut aku. Tapi aku nggak tahu ya, karena aku bukan cowok. Soalnya dipisahin ya tes fisiknya, itu cowok dulu baru cewek, nggak dibarengin gitu, nggak. Jadi cowok dulu baru cewek gitu. Terus ada yang satu lagi aku lupa di video aku sebelumnya, tahapan gitu, ada tes rapid. Tapi tes rapidnya itu udah disediain sama pihak minorinya. Jadi buat kalian yang takut jarum mungkin, tapi nggak sakit kok, cuma diambil doang darah sedikit ya. Rapid itu kayak di tes darah apa gitu, kayak cuman keluar darah sedikit. Tapi buat kalian yang takut jarum ya siap-siap aja, karena harus dirapid. Terus kalian itu nanti dikasih surat izin wali. Aku udah bukan ngeduplikatin, aku udah bikin salinannya tes surat izin wali. Kalau kalian mau tahu, kalian bisa komen, nanti insya Allah aku bikin konten lagi buat ngejelasin apa sih isinya surat izin wali dan siapa yang harus ngisi dan apa aja syarat dan ketentuannya. Kalian komen aja kalau pengen tahu, nanti aku bakal coba bikin konten lagi tentang surat izin wali. Untuk konten kali ini segini aja dulu ya, maaf. Aku tadi rencananya tuh nggak akan panjang lebar, tapi nggak kerasa ya, kebanyakan ngomong ternyata. Intinya segitu aja, semoga bermanfaat video dari aku. Jangan lupa kalau masih ada pertanyaan di komen aja, nanti aku, oh iya, barangkali ada yang mau tanya biaya di minori kayak gimana, nanti aku bakal bikin konten lagi tentang kayak pembiayaannya tuh kayak gimana ya. Tentang, kan banyak juga yang tanya berapa biaya-biaya di minori, nanti aku bakal kasih tahu di konten selanjutnya. Tapi kalau misalkan kalian penasaran, ya komen, ya dong Kak, jelasin bagaimana rinciannya, pembayarannya, gini ya. Kalian komen kalau kalian mau tahu. Kalau kalian nggak komen, aku nggak akan bikin kontennya. Jadi segini aja dulu video kali ini. Terima kasih ya udah menonton. Jangan lupa di like and comment and subscribe. Basic. Intinya kalau ada pertanyaan kalian komen ya. Bye bye, see you next